Ketemu lagi nih sama Lasa Feli dan Lasa Sing Sing. Nah, hari ini kita mau sekolah minggu lagi. Iya. Tapi coba siapa yang udah mandi? Siapa ya? Coba tepuk tangan yang udah mandi. Oke, yang udah makan lambaikan tangannya. Wah, berarti udah siap untuk sekolah minggu nih. Udah seger. Udah seger semuanya. Iya. Lasa, tapi sekolah minggu hari ini ada yang spesial, Lasa. Apa tuh, Lasa? Apa ya? Adik-adik tahu nggak? Hari ini kita merayakan hari apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Hari Paskah. Iya, betul banget. Hari Paskah itu apa ya, Lasa? Oh, hari Paskah itu Tuhan Yesus bangkit setelah mati di kayu salib. Iya, Tuhan Yesus sudah bangkit ya. Kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus yang mati di kayu salib untuk apa? Untuk menebus dosa kita. Yuk, iya. langsung mengajak kita semua sama-sama nyanyi satu lagu. Dia lahir untuk kami. Adik-adik berdiri semua. Kita pakai gerakan. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami. Dia itu Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sekali lagi, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Nah, sebelumnya kita mau berdoa dulu nih. Yuk, anak-anak yang di rumah ikutin Lausa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Kalau hari ini Kalau hari ini kami boleh kami boleh merayakan Paskah. merayakan Paskah, Kiranya Tuhan pimpin kami kiranya Tuhan pimpin kami supaya supaya kami dapat mengikuti dapat mengikuti sekolah minggu hari ini sekolah minggu hari ini dengan baik. dengan baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami berdoa kami berdoa dan mengucap syukur. mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, adik-adik, kita seneng loh hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tuh bangkit berarti apa ya, Lasa? Berarti Tuhan Yesus
menang mengalahkan maut. Iya, Tuhan Yesus menang mengalahkan maut. Berarti Tuhan Yesus pemenang ya. Betul. Iya, kita anak-anaknya Tuhan, kita juga adalah pemenang. Yuk kita sama-sama nyanyikan lagu Lebih dari Pemenang. Masih bangkit berdiri ya. Iya, bangkit berdiri, kita pakai gerakan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Ibaratkan jika Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkit gerejanya, kita lebih dari pemenang. Ya adik-adik, kita mau nyanyikan lagu ini sekali lagi ya. Iya, kita percaya kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Ibaratkan jika Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkit gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi. Kita lebih dari pemenang. Adik-adik, mari kita berdoa ya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur bisa merayakan Paskah. Tuhan Yesus adalah juru selamat yang telah mati bagi kami, bagi segala dosa kami. Engkau bukan hanya mati, tetapi Engkau juga bangkit. Kami bersyukur Engkau hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau mendengar firman Tuhan, berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Loh, Vivi tadi sangat sedih loh melihat tayangan video. Loh, Vivi sampai pengen menangis melihat penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib. Ketika Yesus keluar dari Taman Getsemani, sudah begitu banyak orang yang datang untuk menunggu Yesus. Yudas, murid Tuhan Yesus, dia memeluk dan mencium Yesus. Tapi itu bukan tanda dia mengasihi Yesus. Itu tanda bahwa inilah orangnya yang mau ditangkap. Sedih sekali ya. Pasti Tuhan Yesus sangat sedih melihat seorang muridnya yang mengkhianati dia. Padahal Yesus mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Yesus ditangkap seperti seorang penjahat yang besar. Pada malam itu dari Taman Getsemani, Yesus dibawa. Begitu banyak tentara mengikuti Yesus dan menjaga. Padahal dia hanya seorang biasa. Dan pada waktu itu Yesus langsung dibawa kepada imam besar bernama Hanas, kemudian kepada Imam Kayafas.
Yesus ditanya-tanyain, dan tidak ada seorang pun yang mendapati bahwa Yesus bersalah. Kemudian Yesus dibawa ke gedung pengadilan. Kemudian Yesus diadili lagi di sana, ditanya-tanyai. Ternyata memang tidak ada satupun yang bisa membuktikan bahwa Yesus bersalah. Kemudian Yesus dibawa untuk dianiaya. Dia dicambuk, dia dipukul, dia seluruh badannya disakiti. Mereka melakukan itu kepada Yesus untuk membuat Yesus mengaku semua kesalahannya. Padahal sebenarnya kan memang Yesus tidak bersalah. Dan mereka tidak bisa mendapati kesalahan apapun pada diri Yesus. Sekujur tubuh Yesus penuh dengan luka. Ada cambukan, darah mengalir di tubuhnya. Kemudian mereka mengolok-olok Yesus dengan membuat mahkota yang terbuat dari duri. Durinya itu tajam sekali dan dipakaikan di kepala Yesus. Duri yang tajam itu kemudian menusuk kepala Yesus dan akhirnya keluarlah darah. Mahkota duri itu untuk mengolok-olok Yesus. Yesus seorang raja. Engkau mengaku seorang raja. Nah, inilah mahkotamu. Tapi bukan mahkota yang benar, tetapi mahkota duri. Saat itu Yesus sangat menderita, adik-adik. Tersiksa oleh semua pukulan itu. Tersiksa oleh semua cambukan dan darah yang mengalir di tubuhnya. Kemudian Yesus dibawa. Setelah dicemooh, disiksa, dianiaya, dicambuk, dia sangat letih sekali. Kemudian Yesus dibawa ke hadapan Pontius Pilatus. Pilatus kemudian juga bertanya-tanya kepada Yesus. Tetapi Pontius Pilatus juga tidak bisa mendapati bahwa Yesus bersalah. Tetapi orang Yahudi, imam besar, rakyat banyak, di gedung pengadilan itu semua berseru dengan keras, salibkan dia, salibkan dia. Adik-adik bisa membayangkan bahwa suasana di depan gedung pengadilan itu begitu ribut. Lapangan yang luas itu menjadi begitu banyak orang menjerit-jerit untuk terus mengatakan salibkan dia, salibkan dia. Dan pada sidang itu, walaupun Pilatus tidak ada mendapati kesalahan apapun pada Yesus dan dia ingin sekali membebaskan Yesus, tapi semua rakyat pada waktu itu minta Yesus disalibkan. Akhirnya Pilatus menghukum Yesus untuk disalibkan. Adik-adik, Yesus kemudian dibawa pergi menuju Bukit Golgota. Ia dipaksa memikul sepotong kayu yang sangat besar, berat, dan kayu itu yang kasar sekali. Yesus sudah sangat menderita. Tubuhnya lemah. Dia berjalan sambil terhuyung-huyung untuk mengangkat kayu itu. Badannya kan sudah penuh luka, kepalanya ada mahkota duri yang kemudian kepalanya itu mengeluarkan darah. Dia harus membawa lagi kayu itu. Dengan tertatih-tatih, Yesus memikul kayu itu berjalan menuju Bukit Golgota. Yesus harus jatuh beberapa kali karena kayu itu berat dan badannya sudah sangat lemah. Tetapi akhirnya dia sampai di Bukit Golgota. Adik-adik, sungguh sangat menyedihkan, bukan? Melihat penderitaan Yesus, menyaksikan
Di video saja kita sudah sangat sedih dan bisa menangis. Apalagi kalau kita berada di tempat itu ya. Tidak bisa Lause membayangkan bagaimana hati Mama Yesus melihat anaknya harus menjalani saat demi saat, detik demi detik, sampai menuju Bukit Kalvari. Itu sesuatu yang sangat mengerikan dan penuh penderitaan. Mereka sedih sekali, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Adik-adik, mengapa Yesus mau mengalami penderitaan seperti itu? Memikul kayu salib yang berat, dipaku disalib di Bukit Golgota, dengan darah yang tercurah keluar begitu banyak, tubuhnya lemah, tidak berdaya. Adik-adik, Lause tidak tahu, Lause tidak mengerti mengapa Yesus mau melakukannya. Apakah ada cara lain selain harus disalib? Bisakah diganti hukuman itu dengan ya udah bayar uang aja yang banyak disiapkan oleh murid-murid untuk menebus hukuman itu? Ternyata tidak bisa, adik-adik. Tetapi Lause mendapatkan jawaban dari pertanyaan itu dari Alkitab. Nah, Alkitab mengatakan dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lause mendapati jawaban mengapa Yesus mau melakukan itu dari Alkitab. Lause mendapatkan jawabannya yang pertama. Allah Bapa mau menyelamatkan kita karena Ia mengasihi kita semua dan tidak mau kita binasa karena dosa kita. Kasih Bapa sangat besar kepada manusia. Kasih Bapa tidak terukur panjang, lebar, dan dalamnya. Dengan kasih yang besar itulah Bapa mengasihi semua manusia. Adik-adik tahu kan bahwa manusia mulai berdosa sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Sehingga sejak itu kita semua adalah orang berdosa. Apakah adik-adik berdosa juga? Apakah Lause berdosa? Iya, Lause Vivi juga orang berdosa. Kira-kira dosa kita apa ya? Kita pasti pernah berbohong, bukan? Kita pasti pernah iri. Kita pernah marah. Kita pernah benci sama teman. Kita pernah dendam. Mungkin kita juga tidak taat sama orang tua kita. Disuruh mandi nggak mau mandi. Disuruh belajar marah-marah. Kita tidak mengasihi teman kita. Kita iri jadi kita nggak mau mengasihi dia. Dan masih banyak yang lain. Adik-adik tahu nggak apa hukuman orang berdosa? Alkitab mengatakan di dalam Roma 6 ayat 23, upah dosa itu maut. Apakah maut itu? Maut itu artinya kematian untuk selama-lamanya. Atau disebut neraka. Apakah adik-adik mau masuk neraka? Tentu tidak ya. Nah, Allah Bapa pun tidak mau kita masuk neraka. Tetapi Allah Bapa ingin kita semua masuk surga. Anak-anak siapa yang mau masuk surga? Boleh angkat tangan. Lause juga mau masuk surga. Lause tidak mau masuk neraka. Semua tentu kita mau masuk surga ya.
Nah, ini caranya. Allah Bapa memberikan anaknya, Yesus Kristus, bagi kita untuk menebus dosa kita. Puji Tuhan ya, ada jalan keluar bagi kita yang berdosa. Bapa mengirimkan Yesus lahir ke dalam dunia. Adik-adik ingatkan bahwa setiap Desember kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Yesus datang untuk menyelamatkan kita semua dari dosa. Tetapi kedatangannya bukanlah kedatangan yang semuanya begitu nikmat, enak. Tetapi ada satu hal yang harus dikerjakan oleh Tuhan Yesus, sesuatu yang sangat berat, yaitu dia harus mati di kayu salib untuk menanggung dosa kita. Dia tanggung dosa kita karena seharusnya hukuman itu kan ketimpa kepada kita, tetapi Yesus menggantikan kita. Dia tanggung dosa kita, dia ganti kita di sana, dia pikul hukuman kita yang seharusnya kita berada di sana. Masih ingat kan cerita tadi ya, yang Lausu Vivi ceritakan di atas sebelumnya? Betapa berat apa yang dialami dan dijalani Tuhan Yesus. Itu bukan sesuatu yang mudah, adik-adik. Sangat menderita, dicaci, diolok, dicemooh. Kepalanya berdarah karena mahkota duri. Tentara-tentara itu mengolok-ngolok Tuhan Yesus dan dia harus terus berjalan memikul salib sekalipun ada luka di tubuhnya. Dan dia melakukan sampai di atas kayu salib, dipaku. Tetapi adik-adik, waktu di kayu salib ada satu perkataan Tuhan Yesus yang sangat luar biasa. Dia berkata begini, "Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dosa membuat manusia menjadi jahat. Mereka tidak tahu apa yang mereka kerjakan itu jahat. Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita dari dosa, dari semua kejahatan yang kita lakukan, dan Tuhan Yesus mau mengampuni kita. Tadi dosa-dosa berbohong, dosa iri hati, dosa kita tidak taat sama orang tua, membenci teman, iri kepada orang lain. Tuhan ampuni, Tuhan hapus ketika kita percaya kepada Yesus. Kita harus dan mau datang kepada Yesus supaya dia mengampuni segala dosa kita. Inilah yang ketiga, waktu kita percaya kepada dia, kita diselamatkan dan kita mendapatkan hidup yang kekal. Tadi Yohanes 3 ayat 16 ada mengatakan bagian terakhirnya, yaitu supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Adik-adik, sudahkah adik-adik percaya kepada Yesus? Lausu Vivi sudah percaya kepada Yesus. Lausu Vivi sudah menerima Yesus di dalam hati dan hidup Lause. Tuhan Yesus adalah juru selamat Lause. Lausu Vivi percaya kepada yang difirmankan Tuhan ini, bahwa setiap orang ketika dia percaya kepada Yesus, dia beroleh hidup yang kekal, tidak lagi binasa. Jadi Lausu Vivi akan menerima hidup yang kekal. Apa sih hidup yang kekal? Nah, adik-adik, hidup yang kekal adalah hidup bersama Allah Bapa dan Tuhan Yesus di surga selama-lamanya. Itu sesuatu yang sangat indah. Kita akan nikmati ketika nanti kita bersama dengan Allah Bapa dan Tuhan Yesus hidup untuk selamanya.
Itulah hidup yang kekal di surga. Surga satu tempat yang indah, yang semuanya terbuat dari emas. Tidak ada air mata, tidak ada kesakitan, tidak ada penderitaan, dan semuanya berada dalam sukacita, berada dalam pujian kepada Allah Bapa. Luar biasa kan? Dan kita semua akan mendapat hidup yang kekal di sorga bersama Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Dan itu luar biasa bukan? Betapa kita ingin semuanya cepat-cepat ke surga. Di sana kita akan menikmati bersama dengan Bapa dan Yesus. Jadi adik-adik, mari kita percaya kepada Yesus, kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Pertanyaan Lause kepada adik-adik, maukah adik-adik percaya pada Tuhan Yesus? Maukah adik-adik menerima Tuhan Yesus di dalam hati dan di dalam hidupmu? Adik-adik sama seperti Lause akan menjadi milik Allah dan menjadi anak-anak Allah. Itu sesuatu yang luar biasa. Kita punya label jadi anak Allah. Kita punya predikat jadi anak Allah. Dan kita punya keluarga yang disebut keluarga kerajaan surga. Luar biasa kan? Nah adik-adik, maukah adik-adik percaya pada Tuhan Yesus? Kalau adik-adik mau percaya pada Tuhan Yesus, ada satu hal yang harus dilakukan. Mari kita akui dosa kita. Bukalah hati kita dan terimalah Yesus di dalam hidup kita. Lause mau mengajak kita, bagi adik-adik yang mau terima Tuhan Yesus, mari angkat tangan kananmu dan tangan kirimu taruhlah di dada. Kemudian siapa yang mau menerima Tuhan Yesus boleh mengikuti Lause Vivi berdoa bersama-sama ya. Sudah siap? Angkat tangan kananmu, kemudian tangan kirimu taruh di dada. Siap ya, kita mau menerima Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya, adik-adik boleh sebutkan nama masing-masing, mau mengundang Engkau masuk dalam hati saya. Sebutkan lagi namanya. Saya mohon Tuhan mengampuni saya. Segala dosa-dosa yang telah saya lakukan, Tuhan Yesus ampunilah. Hari ini saya, sebutkan lagi namanya, mau menerima Tuhan Yesus dalam hati saya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mati di kayu salib untuk menanggung segala hukuman dosa saya, sehingga saya bisa diselamatkan dan saya diampuni. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menjadi juru selamat saya. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Adik-adik, pada waktu adik-adik mau mengakui dosa seperti tadi yang kita sudah lakukan, tetapi kita mau melakukannya di dalam bentuk aktivitas. Nanti adik-adik akan diberikan seperti ini, tanda salib, dan nanti akan diberikan juga satu lembar lagi, yaitu gambar hati. Gambar hatinya nanti adik-adik gunting, kemudian berikan stiker di belakangnya. Dan di dalam hati itu yang warnanya hitam, di situ ada tertulis segala dosa-dosa kita. Ada bohong, ada malas, tidak taat, ada iri hati, ada dendam, dan lain-lain. Kemudian adik-adik akan menggunting
semua yang gambar hati warna hitam yang adik-adik ingin akui di hadapan Tuhan. Kemudian setelah digunting, adik-adik bisa tempelkan di gambar salib di mana Tuhan Yesus sudah menanggung segala dosa adik-adik. Kalau ada beberapa stiker tidak apa-apa, adik-adik tempel saja karena kita harus mengakui dosa kita dengan jujur di hadapan Allah. Nah, setelah ditempel bagaimana? Adik-adik bisa taruh di tempat di mana adik-adik belajar untuk mengingatkan bahwa semua dosa kita sudah ditanggung Tuhan Yesus di kayu salib. Ya, selamat mengerjakan dan bersyukurlah Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Nah, adik-adik tadi kita udah nonton filmnya, kita udah dengar firman Tuhan juga. Sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan. Yuk kita mau nyanyi lagu bersyukur. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur. Susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Sekali lagi ya. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur. Susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Ya, adik-adik, kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, ikutin langsung berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih buat semua buat semua berkat Tuhan berkat Tuhan buat kami. buat kami. Tuhan, Tuhan, kiranya kiranya persembahan kami boleh dipakai untuk untuk memuliakan memuliakan nama Tuhan. nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. berdoa. Amin. Amin. Oke, adik-adik. Nah, adik-adik, gak berasa sebentar lagi kita udah mau selesai nih kebaktian hari ini. Tapi sebelumnya kita mau ajak adik-adik buat nyanyi satu lagu lagi ya. Iya, kita mau bilang, Tuhan, tolong ubahkan Aku menjadi baru. supaya kita bisa hidup buat Tuhan. Mati di salib, bangkit selamatkan dunia. Ampuni segala dosaku, Kau juru selamat dan Tuhanku. Ubahkan ku jadi baru, tolong ampuni
Adik-adik, kita sungguh bersyukur Tuhan Yesus telah datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib, dan bangkit pada hari yang ketiga untuk menebus dosa-dosa kita semua dan menjadi juru selamat kita. Adik-adik, Lause percaya adik-adik semua sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Ayo adik-adik bangkit berdiri, ikuti Lause berdoa dalam hati. Tuhan Yesus, kami sungguh berterima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar. Engkau rela mati di atas kayu salib, menebus dosa kami, dan menjadi juru selamat kami yang hidup. Pada hari ini kami boleh sama-sama merayakan kebangkitan Tuhan Yesus yang sudah mengalahkan maut, yang sudah mengalahkan kuasa dosa, sehingga Tuhan, Engkaulah yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Kami semua dan semua anak-anak mau sungguh-sungguh percaya dan menjadikan Engkau juru selamat kami yang hidup. Tuhan Yesus berkati juga papa, mama, saudara-saudara kami, semua guru-guru sekolah minggu, dan berkati juga sekolah minggu GKY Sunter. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat Paskah adik-adik. Nah, kebaktian Paskah kita hari ini udah selesai. Iya, jangan lupa minggu depan ikut sekolah minggu lagi ya. Ya, stay safe and stay healthy. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.